Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, menyambung yang kemarin tentang MA Mahkamah Agung mengabulkan gugatan 19 warga soal pinjol, yang mana salah satunya adalah pencabutan izin usaha dari pinjol tersebut. Ada satu hal yang sangat perlu kita bahas juga ya di sini, di bagian ini. MA juga menghukum presiden, wakil presiden, serta ketua DPR dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Nah, jadi ya, hanya karena pinjol, permasalahan pinjol, presiden ini ya, Bapak Joko Widodo yang terhormat, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan ketua DPR itu sampai dihukum oleh MA. Ya, MA juga menghukum presiden, gitu ya. Kalau menurut saya ini seperti sebuah penghinaan hanya karena masalah pinjol yang ecek-ecek, ya, sampai presiden ini dihukum, ya. Jadi OJK-nya gimana gitu loh, ya. OJK kan yang membawahi semua pinjol yang ada di Indonesia, ya, kecuali pinjol ilegal lah, gitu kan ya. Loh, kok sampai presidennya yang dihukum, wakil presiden sampai ketua DPR-nya yang dihukum, bukannya ketua OJK-nya saja gitu loh yang dihukum. Ya, kok sampai menghukum presiden? Ya memang semua masyarakat itu sangat mengharapkan presiden itu turun tangan jika ada masalah sekecil apapun agar segera diselesaikan ya secara manusiawi. Gitu ya, masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut. Oke, tapi kalau menurut saya ini tidak perlu ya menghukum presiden, wakil presiden, karena bukan masalah terorisme, masalah inflasi, krisis moneter, masalah bencana alam, dan lain-lain. Ya, ini hanya masalah pinjol yang sebenarnya solusinya itu sangat mudah sekali. Ya, tutup semua pinjolnya, sudah beres. Kenapa ini sampai presiden dihukum? Wakil presidennya juga kena sehingga sampai ketua DPR-nya. Ya, kenapa nggak ketua OJK-nya aja? Pinjol ini seperti anak nakal, ya nakal sekali di sekolahannya gitu. Sampai-sampai presiden, wakil presiden, ketua DPR itu disuruh ya mensupervisi atau mengawasi ketua OJK untuk membuat peraturan baru. Ya, membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Sampai presiden itu harus ngedikte ibaratnya atau ya mensupervisi. Supervisi itu kan mengawasi, supervisor, menjadi pengawas gitu ya, menjadi pengawas OJK untuk membuat aturan yang baru. Kalau kata saya sih nggak perlu ya, nggak perlu presiden wakil presiden ngurusin hal tersebut. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin serta ketua DPR tidak perlu memikirkan pinjol kalau kata saya. Ya, tinggal OJK tutup saja sudah. Ya, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden tinggal fokus ke agenda-agenda yang memajukan Indonesia saja. Untuk masalah-masalah kecil seperti pinjol ini, kalau menurut saya ya cukup OJK saja. Ya, berarti OJK-nya ini, ya kan? Gimana menurut Anda tentang hal tersebut? Apakah Presiden dan Wakil Presiden ini wajib dihukum gara-gara adanya pinjol di Indonesia? Gitu kan. Kalau menurut saya tidak perlu. Ini seperti menghina presiden, wakil presiden, serta seperti menghina negara Indonesia. Hanya karena masalah pinjol doang kecil gitu kan. Sampai-sampai MA harus menghukum presidennya. Gimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sekarang gini, ya. MA menyebutkan bahwa ya menghukum presiden, wakil presiden, ketua DPR dan meminta mereka melakukan supervisi terhadap ketua OJK untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna. Jadi aturan nanti ke depannya itu ya menjamin Anda ya menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat. Jadi nanti Anda itu ya memang benar-benar dijamin. Yang artinya apa? Misalkan ya Anda itu gagal bayar, ya itu dijamin oleh hukum. Yang mendapatkan perlindungan hukum gitu loh. Yang mendapatkan perlindungan hukum atau adanya masalah seperti ini itu kan karena ada masalah gagal bayar. Bukan orang yang lancar kan. Orang yang lancar kan nggak akan ditagih semena-mena, ditagih sampai direndahkan, diancam dan lain-lain. Hanya orang yang gagal bayar saja. Ya, kita semua ini yang nggak mampu bayar nih, ya kan, mendapatkan perlindungan hukum sehingga nanti tidak ada lagi pengancaman, penindasan, kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan jangan sampai juga ada lagi korban yang bunuh diri. Gitu, jangan sampai ada lagi. Gitu ya. Kalau sampai masih ada,
ya, itu pinjol akan dicabut izinnya. Di poin 9 ini ya, sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiganya yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online. Jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan. Gitu. Ya jadi nanti kalau Anda ditagih tapi DC-nya ini atau pihak ketiganya ini melanggar perlindungan konsumen, melanggar privasi Anda, melanggar hak atas rasa aman, itu segera laporkan dan pasti ini akan langsung dicabut. Ya kita lihat nanti. Memang kita lihat nanti gitu ya. Tapi tidak mungkin ada asap jika tidak ada apinya gitu ya. Tidak mungkin ada keputusan MA jika nanti tidak berdampak pada pinjol-pinjol tersebut. Oke, kenapa harus ada geger-geger seperti ini? Kalau pinjol itu memang akan dicabut izinnya oleh yang berwenang. Ya, ada sebab dan ada akibat. Oke ya. Nah, lalu Mahkamah Agung juga meminta Ketua OJK untuk melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Ya, jadi MA ini meminta OJK untuk mengawasi dan memastikan dengan benar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pinjol-pinjol tersebut ya, dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat. Ya karena baru kali ini ya banyak sekali kasus-kasus di dalam dunia finance atau keuangan gitu ya. Sebelumnya leasing itu tidak sampai seperti ini. Ya, ada nggak Anda pernah dengar misalkan utang leasing itu sampai bunuh diri? Gitu. Mungkin ada. Paling dari 10 juta orang ada satu orangnya saja gitu. Bahkan ya saya tuh sampai nggak pernah dengar ada orang bunuh diri karena utang di leasing. Tapi kalau dipinjol, waduh banyak sekali yang dikirim teror paket, yang mau dipermalukan dan lain-lain. Kok bisa seperti itu? Nah, maka dari itu muncullah seperti ini. Ya, muncullah keputusan Mahkamah Agung ini. Jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, sudah tenang saja. Ya, karena kabar baiknya pemerintah melalui Mahkamah Agung ini memutuskan untuk memperketat perlindungan konsumen. Saya harus bilang seperti ini, perlindungan konsumen yang gagal bayar. Karena permasalahannya itu adalah orang yang gagal bayar lalu mereka ditindas. Gitu kan. Berarti orang yang gagal bayar itu perlu dilindungi. Ya, perlu mendapatkan perlindungan hukum. Seperti itu. Ya, jadi bagi Anda yang gagal bayar, sekali lagi, nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah mau berpikiran yang aneh-aneh, tidak perlu melakukan jual-jual harta, gade-gade sertifikat tanah, ke bank, dan lain-lain. Sudah stop. Ya, Anda gagal bayar di mana? Misalkan Anda gagal bayar 2 pinjol, sudah stop saja. Nggak usah nambah-nambah lagi gitu kan. Hanya untuk melindungi nama Anda. Sudah, nggak perlu. Kalau sekarang, ya, kalau sekarang enak. Pemerintah melalui Mahkamah Agung itu sudah melindungi konsumennya. Beda waktu di zamannya saya. Ya, saya tidak tahu. Nih saya Raja Galbay nih, ya gagal bayar di tahun 2021, tidak tahu OJK-nya itu melindungi saya apa enggak. Ya, nggak tahu OJK mau melindungi saya atau enggak. Tapi saya tetap stay Galbay. Ya, kalau sekarang gagal bayar, wah sudah dilindungi, ada perlindungan konsumen, ada perlindungan hukumnya, begini. Enak. Ya, nggak perlu was-was, nggak perlu cemas. Kalau dulu, waduh, boro-boro ya, mau nyari teman kemana? Bayangin, mau nyari teman kemana? Teman aja dulu ya. Bahkan kalau Anda gagal bayar di tahun 2021, teman itu waduh udah langsung ngejauh kalau Anda itu curhat tentang pinjol. Ya, kalau saya memang tidak curhat ke siapapun waktu saya gagal bayar di pinjol itu, tapi saya menduga bahwa orang yang terjerat pinjol itu pasti dijauhi. Dan juga sudah ada banyak buktinya bahwa pinjol itu auto lunas, ya, otomatis lunas. Saya dari setahun yang lalu, hampir mau 2 tahun yang lalu itu sudah membuktikan bahwa pinjol itu auto lunas. Bahkan pinjol-pinjol seperti Kredivo, Aku Laku, Kredit Pintar yang besar-besar seperti itu melunasi hutang-hutangnya para nasabah, termasuk saya. Ya, sudah saya buktikan menggunakan slik OJK saya. Oke, jadi bagi yang gagal bayar di pinjol, tetap semangat, jangan lagi ada kasus bunuh diri, dan kita pantau terus progres dari keputusan MA ini. Karena MA sudah mengabulkan gugatan warga Indonesia tentang pinjol.
Oke ya, selamat ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.